Halo Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai topik perpajakan nih. Khususnya adalah untuk Bapak Ibu semua yang bekerja atau berusaha di bidang online shop atau di marketplace. Seperti yang kita tahu ya, pada akhir-akhir ini di bulan-bulan Juni, di bulan Juli tahun 2025 itu lagi hot banget nih tentang isu-isu mengenai aturan baru untuk perpajakannya online seller. Apa itu? Yang katanya nih, nantinya online seller ini diwajibkan untuk memungut atau memotong 0,5% PPh 22 atas omset bersihnya kita. Ada juga isu-isu yang beredar bahwa, pada omset tertentu itu wajib untuk dikenakan PPN dan si marketplace ini memiliki kuasa untuk memotong dan melaporkan PPN dari, omset para online seller gitu ya. Itu masih simpang siur sampai dengan saat ini tanggal 8 Juli 2025 masih belum tok palu untuk itu semua ya, masih belum muncul suatu atau peraturan gitu ya yang resmi yang dikeluarkan oleh DJP. Tapi sambil menunggu itu semua, kita udah waktunya persiapan, ya nggak sih? Berapapun omset Bapak Ibu semua di dalam marketplace itu memang merupakan objek pajak ya, baik itu objek pajak penghasilan maupun objek pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, tergantung bagaimana status usaha dari Bapak Ibu semua. Nah, di video kali ini yang mau aku sampaikan, yang mau aku sharingkan kepada Bapak Ibu semua adalah bagaimana sih kewajiban pajak dari online seller ini, dan yang paling penting nih yang aku dari kemarin tuh udah nggak sabar untuk nge-record video ini adalah bagaimana tata cara untuk penghematan pajaknya gitu kan. Karena kalau kita nggak hati-hati, omsetnya online seller yang sudah tipis ya, karena banyak potongan ya dari marketplace-nya sendiri itu motong sekitar 7-20% tergantung kategorinya. Belum lagi potongan-potongan yang lain biaya operasional. Nah, di tengah tipisnya omsetnya online seller yang biasanya hanya berkisar antara 3-10% maksimal bersihnya ya dari omset dalam satu bulan. Nah, ini nih sudah waktunya buat Bapak Ibu semua untuk merapikan ya perpajakan dan pembukuannya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ini sudah berurusan sama online seller, saya mau ingatkan nih bahwa sangat susah Bapak Ibu untuk menyembunyikan omset. Ada tidak melaporkan suatu omset tertentu itu sangat susah. Kenapa? Karena online seller ini dia setiap bulan akan melaporkan berapa penghasilan komisi dia dari masing-masing toko atau tinen yang mendaftar atau terlisting di marketplace-nya mereka. Dari situ mereka akan menerbitkan PPN Bapak Ibu. Biaya iklan yang kita bayarkan kepada mereka itu ber-PPN dan itu semua dilaporkan oleh para marketplace itu. Jadi Bapak Ibu di sini dalam posisi vulnerable banget gitu loh, sangat kayak ibaratnya akuarium ya. Bapak Ibu tuh akan jelas terlihat aktivitasnya, berapa omsetnya, terutama ya omset yang Bapak dapatkan dari satu toko online-nya Bapak Ibu. Itu semua ada datanya oleh orang DJP ya. Mereka sudah pegang data kita nih. Makanya mulai sekarang saya sudah sangat-sangat tidak menyarankan Bapak Ibu semua untuk melakukan hengki-pengki ya dalam tanda kutip, maksudnya ada menyembunyikan aset atau menyembunyikan pendapatan gitu dari pendapatan marketplace, karena sudah tidak bisa ya. Banyak klien-klien yang datang ke kantor saya itu dalam kondisi sudah kena masalah. Biasanya masalah yang klasik itu adalah tidak sinkronan antara laporan omset yang mereka laporkan dibandingkan dengan laporannya supplier misalnya. Ada juga kasus kedua, mereka sudah ketahuan dulu omsetnya itu udah di atas 4,8 M selama bertahun-tahun dan mereka selama ini melaporkan di bawah 4,8 M sehingga tidak melaporkan adanya PPN gitu ya. Nah, ini konsekuensinya sangat berat sekali Bapak Ibu. Denda akibat PPN itu sebesar kurang lebih 2% dari total omset. Bayangin aja, ada kemarin salah satu klien yang sudah datang ke kantor kami itu dalam kondisi panik berat Bapak Ibu. Karena selama 4 tahun terakhir itu dia sudah di atas 4,8 dan jauh pula. Ya, ada pokoknya di rata-rata per tahun dia bisa ada omset itu sekitar 30-an M lebih. Bahkan yang tahun 2024 terakhir itu dia udah mencapai 40 M omset dia. Ya memang we know jualan online seller itu omsetnya kelihatannya gede ya, tapi memang untungnya tipis. Saya sangat paham itu gitu kan. Yang bikin dia panik adalah ditagihlah 2% itu ya dari total omset selama 4 tahun, dan itu kan sudah berapa miliar ya Bapak Ibu ya kalau dihitung secara kumulatif. Nah, jangan sampai hal ini nanti terjadi di
usahanya Bapak Ibu semua. Karena hati-hati, pajak kalau nggak kita maintain dengan baik, kita rencanakan strateginya, kita rencanakan tahun ini kita bayar berapa rupiah, baik itu untuk PPN maupun untuk PPh, maka kita akan aman gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke topik. Saya mau share ke Bapak Ibu semua mind map-nya ya. Apa aja sih kewajiban-kewajiban perpajakan buat kita-kita yang para online. Di sini saya liatin ya, untuk online seller itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok non-PKP, omsetnya di bawah 4,8 miliar, berarti dia masih belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Implikasinya apa? Ya, artinya dia tidak berhak atau belum berhak untuk memungut PPN dari customernya, gitu ya. Nah, apabila gini, Bu Ica, saya punya toko nih, tokonya satu. Omset dari satu toko itu 1 tahunnya ada 20 M. Bisakah saya pecah-pecah menjadi 4 NPWP misalnya supaya saya tidak kena kewajiban mengukuhkan diri sebagai PKP? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Itu merupakan suatu keputusan terbodoh yang pernah dilakukan oleh para pengusaha. Kalau dalam aturan pajak, satu toko online sama dengan satu kepemilikan. Nggak bisa satu toko online sama dengan 4 kepemilikan. Itu tidak seperti itu. Dan juga dari marketplace-nya itu melaporkan ya kepada, itu adalah komisi mereka atas penjualan di PTA misalnya, yang NPWP terdaftar dong. Mana iya Bapak Ibu mendaftarkan satu toko ada 4 pemilik? Kan ya enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengakali aturan ini dengan tindakan yang bodoh dan merugikan kita ke depannya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke non-PKP. Non-PKP omset memang masih di bawah 4,8 M ya. Nah, tax planningnya apabila memang Bapak Ibu itu misalnya nih punya omset totalnya 20 M memang. Nah, tokonya ternyata dari 20 M itu mencar-mencar. Ada toko A itu omsetnya 2,9, toko B itu omsetnya di angka 4,7, toko C ada di angka 4,5. Nah, gabungan-gabungan begitu, asalkan lain toko, Bapak Ibu bisa melakukan pemecahan NPWP. Ya, asalkan dalam satu toko itu memang omsetnya tidak lebih dari 4,8 M per tahun, Bapak Ibu. Nah, tapi alangkah nggak enaknya ketika kita udah terlanjur nih mecah toko gitu ya, mecah NPWP juga. Jadi per toko kita taruh NPWP masing-masing. Alangkah nggak enaknya nanti ketika si salah satu toko ini akan meningkat omsetnya, yaitu kan dreamnya kita ya sebagai pengusaha ya, omset selalu tinggi gitu ya, sehingga untungan kita juga akan semakin tinggi juga, diharapkan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kasus yang terjadi yang saya sering lihat di lapangan tuh adalah udah terlanjur tuh bikin 4 NPWP gitu ya, which mean itu 4 CV gitu udah bikin. Dan ternyata di tahun kedua salah satu CV sudah di atas 4,8. Nah, akhirnya kan dia harus jadi PKP gitu loh, karena kita nggak bisa memecah omset untuk satu toko Bapak Ibu. Satu toko sama dengan satu NPWP gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu harus merencanakan memang tax planningnya yang benar. Kalau memang Bapak Ibu itu percaya bahwa oh si toko ini di marketplace ini itu kemungkinan ya memang sih sekarang omsetnya masih 3,5 M misalnya di tahun 2025 gitu ya. Lah 2026 apakah Bapak Ibu mau di angka 3,5 M terus gitu kan? Ya enggak. Kita akan terus memprogreskan untuk meningkatkan omset dari si marketplace itu. Ya udah kalau gitu ya jangan bikin NPWP banyak-banyak gitu loh, jangan bikin badan usaha banyak-banyak, karena basically kita dengan pemecahan badan usaha juga administrasi dan penyimpanan persediaan juga harus Bapak Ibu pisah gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu masih campur aduk pembeliannya, masalah lagi nanti ya, ketika ada pemeriksaan akan kelihatan bahwa Bapak Ibu sengaja memecah omset secara tidak legal, dan konsekuensinya ya bisa-bisa dipaksa untuk digabungkan dan again kena denda PPN. Saya tidak mau itu terjadi pada klien-klien kami gitu ya. Jadi memang aturan ini ayo kita siasati bareng-bareng bagaimana tax planningnya supaya bisa lebih hemat gitu ya. Nah, kembali lagi ke kewajiban dari non-PKP ini ya. Yang pertama memang PPh 21 atas gaji karyawan. Jadi kalau Bapak Ibu nih punya karyawan yang memang digaji harian atau bulanan, dan termasuk juga Bapak Ibu sebagai karyawan yang dapat gaji, perlu diketahui bahwa setiap karyawan yang mendapatkan lebih dari 5,4 juta, tergantung status pernikahannya ya, apakah dia single atau menikah, anak 1, 2, 3, itu ada tabelnya sendiri-sendiri, tapi patokannya adalah 5,4 juta Bapak Ibu per bulan.
Bila di bawah 5,4 itu dia free PPh-nya. Ya, tapi kalau di atas 5,4 juta per bulan per orang, maka dia bakalan ada kena tarif TER. Ya, tarif efektif rata-rata atas PPh 21 tersebut. Jadi, Bapak Ibu selaku pemberi kerja itu wajib untuk memotong PPh 21-nya dia ini. Memotong, melaporkan dan menyetorkan kepada negara. Jangan sampai alalai ya dalam melakukan hal ini, karena itu akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Anda akan memelihara bom waktu, Bapak Ibu. Saya nggak mau ya Anda seperti itu. Oke, nah terus gimana kalau ternyata PPh 21 ini semuanya di bawah UMR, semuanya di bawah 5,4, bagaimana? Ya tetap kalau Bapak Ibu ada badan usaha, maka tetap ada kewajiban lapor SPT massa, Bapak Ibu. Jangan sampai tertinggal lapor SPT massanya. Oke, berikutnya adalah PPh 23 atas vendor jasa. Yes, unsur pajak yang ini yang sering dilupakan oleh para online seller ya. Yaitu ketika dia memiliki atau menggunakan vendor jasa. Misalnya apa? Jasa endorsement, jasa kirim tracking, jasa forwarding, jasa pengurusan merek halal atau label halal, jasa apapun, jasa konsultan, jasa hukum, jasa konstruksi, whatever it is, itu Bapak Ibu wajib untuk memotong PPh 23-nya selaku Bapak Ibu pemberi kerja. Ya, jangan sampai itu dilupakan. Ini sering banget Bapak Ibu saya temukan itu dilupakan. Udah dapat tagihan vendor jasa, terus langsung ditransfer full. Kenaan mereka Bapak Ibu, kita melihara bom waktu akhirnya. Nanti kalau misalnya ada pemeriksaan atau ada SP2DK, bakal ditanyain ini. Kamu kok ada biaya jasa, tapi kok kamu nggak pernah bayar atau melaporkan SPT massa PPh 23? Nah, masalah gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu mulai sekarang diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu mentransfer vendor jasa apapun itu, perhatikan PPh-nya. Karena kita selaku badan usaha itu wajib potong gitu ya, wajib memotong dan menyetorkan ke negara. Berikutnya, ini juga yang sering terlewat. Bapak Ibu, kalau ada sewa bangunan atau sewa tanah, itu kena yang namanya PPh 4 ayat 2. Tarifnya flat 10% Bapak Ibu, dan ini harus Bapak Ibu potongkan juga dari total tagihannya. Ya, jangan sampai lo udah sewa gitu, sewa gudang gitu ya di daerah Bekasi, harganya sewa per tahun itu 90 juta. Ya wes full-fullan 90 juta dikasihkan ke pemiliknya. Itu tidak benar. Ya, Bapak Ibu nanti akan ditagih yang namanya PPh 4 ayat 2. Gitu ya. Karena kenapa kok harus kita potongkan? Karena basically itu adalah kewajibannya mereka yang menerima penghasilan. Jadi inilah salah satu cara pemerintah untuk memastikan bahwa semua rakyatnya itu bayar PPh gitu loh. Jadi yang diwajibkan adalah pemberi kerja gitu. Alasannya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan lalu yang terakhir dan yang paling penting dari kewajiban pajaknya pengusaha yang non-PKP adalah pajak penghasilan. Nah, mumpung omsetnya masih di bawah 4,8 M nih, maka masih bisa memilih Bapak Ibu mau pilih yang mana? Final yang 0,5% dari omset atau mau memilih PPh 29 ya. Kalau Anda memilih PPh 29, maka Anda harus membuat suatu pembukuan yang rapi. Kenapa? Karena dasar pengenaan pajaknya adalah laba bersih fiskal Bapak Ibu. Jadi kita semua harus bisa membuktikan segala macam dokumentasi atau dokumentasi transaksi atas biaya-biaya yang kita biayakan secara fiskal. Misal kita membiayakan adanya biaya jasa konsultan. Nah, mana dokumennya, mana tagihannya, mana bukti transfernya. Nanti untuk masalah dokumentasi kita akan bahas di video yang berikutnya. Gitu ya. Nah, bila Anda menggunakan PPh 29, maka terdapat cicilan PPh 25 tiap bulannya ya Bapak Ibu. Tapi jangan salah loh, belum tentu yang kita kenakan PPh final 0,5% dibanding PPh 29 itu lebih murah PPh final loh. Belum tentu Bapak Ibu, itu memang harus kita lakukan simulasinya terlebih dahulu. As a hint aja, kalau misal laba bersihnya Bapak Ibu itu di bawah 3% dari total omset bersih, nah itu besar kemungkinan Bapak Ibu malah akan lebih hemat ya, lebih hemat menggunakan PPh 29-nya gitu ya. Coba Bapak Ibu disimulasikan terlebih dahulu gitu ya. Berikutnya untuk golongan kedua Bapak Ibu.
PKP ya, atau pengusaha kena pajak. Nah, ini merupakan suatu non-negotiable duty untuk setiap badan usaha yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Loh, kok non-negotiable? Yes, Bapak Ibu. Ya, itu sudah aturan. Apapun jenis barang jualan kita, berapapun untungan bersih kita, tipis kek, tebel kek, pemerintah gak ngurus. Ya, harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Jangan meniru salah satu klien kami Bapak Ibu yang dia terpaksa tutup toko loh. Bangkrut Bapak Ibu karena tagihan PPN-nya gede ya. Jadi ceritanya dia jualan HP. HP itu berapa sih Bapak Ibu untungnya? Kalau dia jualan HP Cina-Cinaan itu bisa untung paling oke itu paling 400.000, 300.000 ya. Malah kalau dia bersih-bersih stok untuk stok lama yang nggak laku gitu ya, malah dikurangin harganya, dia malah rugi. Harga jualannya lebih rendah daripada harga beliannya ya. Jadi untungnya tipis Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu jualan barang-barang yang brand besar ya, kosmetik gitu ya. Saya tahu banget kalau Bapak Ibu jualan brand kosmetik yang merek-merek terkenal nasional gitu ya, itu bisa untungan bersih setelah dikurangin dengan komisi marketplace itu bisa cuma 7% Bapak Ibu. Produk makanan, minuman dari brand-brand besar di Indonesia, brand-brand internasional itu ternyata kecil banget, untungnya kecil banget gitu ya. Nah, ceritanya klien saya itu tidak atau lupa atau nggak tahu untuk mendaftarkan diri menjadi PKP gitu. Jadi dia terlanjur tidak mengecaskan PPN terhadap customernya gitu Bapak Ibu, sehingga akhirnya ketahuan kan namanya juga dagang HP. HP itu barang mahal loh ya, sekali transaksi satu resi dia bisa jutaan gitu ya. Sangat mudah banget untuk mencapai omset puluhan miliar dalam 1 tahun gitu. Nah itu jadi masalah. Jadi di sini apabila Bapak Ibu itu PKP, statusnya berarti ada PPN atas omset bersih setelah dikurangin diskon. Itu PPN keluaran ya. Nah nanti PPN keluaran Bapak Ibu harus meminta faktur PPN masukan dari supplier, sehingga Bapak Ibu tinggal membayarkan kurang bayarnya saja. Nah untuk PPN nih, kan ada dasar perhitungannya ya, dasar kena pajaknya itu yang mana sih? Apakah harga asli atau harga setelah dikurangin diskon? Jawabannya adalah harga setelah dikurangin diskon, yaitu harga bersih ya Bapak Ibu ya. Loh kenapa begitu? Karena memang di dalam marketplace itu kita ada harga coret, ibaratnya gitu. Ya realnya yang kita terima adalah yang setelah diskon, itu harga coret aja demi bisa menarik traffic ke dalam toko kita. Penyajian di laporan laba ruginya itu harus sesuai ya. Ada penjualan, terus ada diskon penjual, ada voucher ditanggung penjual, sama diskon penjualan biasanya, sama retur ya. Nah itu penjualan bersihnya kelihatan berapa gitu ya. PPN ini wajib Bapak Ibu laporkan dan bayarkan kurang bayarnya tiap bulan ya, maksimal di tanggal 30 bulan berikutnya. Lalu berikutnya di sini ya PPh 21 itu sama dengan non PKP ya. 4 ayat 2 itu juga sama. Pajak penghasilan PPh 29 itu juga sama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ini statusnya adalah PKP, artinya Bapak Ibu sudah tidak lagi berhak menggunakan tarif final yang 0,5% ya. Nah, ngomong-ngomong dengan tarif final yang 0,5% Bapak Ibu, saya mau menanggapin isu-isu yang sekarang lagi booming ya dalam akhir-akhir seminggu 2 minggu ini, yaitu mengenai penarikan PPh 22 dari PMSE which is marketplace-nya Bapak Ibu semua sebesar 0,5% dari omset. Nah, itu sebenarnya merupakan aturan lama sih Bapak Ibu. Cuman gini deh, karena PPh 22 ini biasanya bukan merupakan tarif pajak final ya. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ditarik dan dipotong, dana dilepasnya dipotong dulu oleh tarif 0,5% dari PPh 22 ini, maka Bapak Ibu bisa ngambil bukti potong itu dan Bapak Ibu kreditkan terhadap kurang bayar atau terhadap kewajiban PPh tahunan usahanya Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu menggunakan PPh 29 nih, omset let's see sudah mencapai 70M dalam 1 bulan gitu. 1 tahun gitu ya. Nah, udah dipotong nih 0,5% kali 7M misalnya begitu. Oke? Nah, itu berapa? Bapak Ibu minta bukti potongnya. Lalu nanti kita akan hitung berapa harus Bapak Ibu bayarkan pada
PPh 29-nya Bapak Ibu. Ya nanti akan dihitung ya, ada tata caranya sendiri. Nanti terkait dengan tata cara perhitungan PPh 29 nanti akan aku share di video yang selanjutnya ya. Makanya stay tune terus dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kami supaya Bapak Ibu tidak tertinggal update-update terbaru mengenai aturan perpajakan gitu ya. Selanjutnya ada cicilan PPh 25 apabila Bapak Ibu sudah menggunakan PPh 29 dan bila Bapak Ibu ada import, belanja import ya, barang dagangan Bapak Ibu itu adalah barang impor, maka ada yang namanya PPh 22. Itu pun kalau Bapak Ibu menggunakan bendera sendiri ya untuk impor. Tapi kalau pakai bendera orang lain maka PPh 22-nya ini tidak bisa Bapak Ibu kreditkan pada PPh 29 sebagai pengurang PPh 29. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu ya, pajak itu sebenarnya oke-oke aja, bukan hal yang menakutkan kok Bapak Ibu, asalkan kita tahu caranya. Tapi memang sebagai pengusaha kita harus paham, hanya ada 2 kepastian dalam hidup Bapak Ibu, kematian dan bayar pajak. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bayar pajak itu sudah pasti, Bapak Ibu kalau sekarang belum kena, ya siapa tahu nanti tahun depan bakalan kena juga, apalagi di zaman Cortex sistem yang saat ini. Semuanya serba terintegrasi, maka menurut saya ya sebagai akuntan yang sudah berkarir selama 15 tahun terakhir ini, sudah saatnya Bapak Ibu merapi-rapikan. Ya, sudah saatnya Bapak Ibu tertib untuk membayar pajak. Kenapa? Karena sebenarnya bayar pajak itu bisa murah tapi legal, itu bisa banget daripada kita murah-murahin sendiri tapi nggak legal malah kena banyak gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila Anda memang suka dengan konten-konten ini, silahkan share dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Bye.